Masih di Creative Money dan kita masih bicara soal bisnis hotel di tengah pandemi. Mbak Meti, beberapa tahun terakhir ini kan sudah muncul beberapa startup jaringan penginapan yang online ya. Katakanlah ada Red Doors, ada Oyo. Bagaimana sih pengaruh kehadiran hotel-hotel online ini terhadap persaingan bisnis hotelnya Mbak Meti? Sebenarnya kalau saya boleh jujur, kehadiran mereka itu sebenarnya memang sangat menjadi perhatian khusus juga buat kita, karena kita sangat menjaga kualitas produk kita. Jadi kita sangat yakin bahwa ada istilahnya yang namanya ada harga ada barang gitu loh Mbak. Memang kembali lagi kepada kebutuhan konsumen sebenarnya. Ada konsumen yang memang hanya ingin kalau millennials era ini kan sebenarnya konsumen itu hanya ingin menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhannya, ya kan. Nah, saya melihat memang ada konsumen juga yang dia juga berpikir saya ingin stay di satu hotel yang memang secara produk affordable dari apa yang saya bayarkan kepada unit hotel tersebut, saya menerima servis yang sama. Nah, keberadaannya Oyo dan Red Doors ini sejujurnya memang menggiring kita untuk melakukan perang harga. Hanya kita juga harus berpikir kembali, kalau misalnya kita selalu mengikuti proses kondisi yang saat ini ada, tentunya kita secara bisnis itu akan sulit untuk mendapatkan revenue yang sesuai yang telah dibudgetkan oleh perusahaan kepada kita. Dan memang akhirnya kita memutuskan untuk konsisten untuk tidak mengikuti persaingan pasar perang harga yang sangat tidak bermanfaat buat kita. Oke, Mbak Meti tadi bilang kan dari Waringin Hospitality Group, jadi intinya nggak mau ikut-ikutan perang harga gitu, karena kan otomatis ya nggak nutup juga gitu, karena kan dari segi kenyamanannya berbeda, yang di-offer berbeda gitu. Lantas dari Waringin Hospitality Group ada nggak sih siasat-siasat gimana untuk ikut berperang dalam bidang teknologi dalam internet gitu? Memang untuk teknologi dan internet ini adalah satu hal yang mesti kita harus perjuangkan dalam artian begini Mbak. Kita ini millennials era, tapi mungkin kebanyakan SDM kita juga masih belum paham dengan teknologi. Itu ada. Nah, kita bilang millennials, tapi belum tentu orang yang terlibat di dalam perusahaan kita itu dalam menggunakan teknologi itu lancar. Nah, dari sisi kita, dari sisi head office marketing, ini memang untuk mengangkat market yang sudah ada menuju ke transaksinya melalui online, itu juga melalui proses, Mbak. Memang saya sampaikan di sini bahwa kenaikan yang sangat tajam, saya melihat kenaikan transaksi kita untuk di industri perhotelan khususnya Waringin Hospitality melalui web kita saja yang mungkin saat ini masih terus kita develop, masih kita perbaiki, itu kenaikannya sangat-sangat signifikan positifnya Mbak. Nah, inilah yang kami yang di manajemen selalu mencoba meyakinkan kepada investor, meyakinkan kepada owner bahwa kedepannya transaksi yang ada adalah melalui dunia internet itu lebih besar dibandingkan direct nantinya. Dan ini bisa kita rasakan sebenarnya pada saat pandemik ini. Semua transaksi itu melalui online atau transaksi hotel itu melalui online. Nah, untuk Waringin sendiri, kita punya web Luminor Hotel dan juga web 88 yang memang kita juga bersyukur perlahan tapi pasti itu memberikan kontribusi positif kepada unit-unit hotel yang dikelola oleh kita. Karena memang kita harus terus mengedukasi konsumen kita untuk dia bertransaksi secara online kepada kita, dan kita sendiri di sini di manajemen akan melaunching satu web kita lagi yang baru, dan ini memang masih proses.
Ya, baik. Mbak Meti, untuk saat ini kontribusi dari sales penjualan secara online itu berapa persen sih? Kalau kita sampaikan secara online itu dulu masih dianggap seperti tambahan. Tetapi setelah saya dari tahun 2018, 2019, 2020 itu udah dari 2018 dan ke 2019 itu sudah mulai bisa kita sampaikan bahwa 40% dari okupansi hotel itu disupport oleh online. Wow, meningkat terus ya berarti ya? Kita berusaha sebenarnya Mbak untuk direct sebenarnya. Namun kita lihat kemampuan dari online bisnis dalam artian online travel agent, mereka tuh lebih giat melakukan promosi di multi platform. Mereka di sosial media ya, di media TV ya, di above the line, below the line mereka jalan. Nah, kalau untuk kita dari unit, gimana caranya supaya mereka juga direct ke kita? Ya caranya dengan mendeliver service yang terbaik buat konsumen, sehingga dia bisa direct juga ke kita. Iya, berarti memang arahnya ke sana ya, semuanya is going online, mau nggak mau ke sana. Oke, kita break dulu. Pemirsa, apa kemudian langkah dari Waringin Group agar bisnis hotel tetap eksis? Tetaplah bersama kami di Creative Money.